Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufi, NIM 1914080025, jurusan Tadris IPA Fisika A, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan mereview materi metodologi penelitian tentang analisis komponen laporan penelitian. Yang pertama yaitu analisis komponen laporan penelitian eksperimen. Pada penelitian eksperimen terdapat 5 bab. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Adapun poin-poin dari bab 1 itu sendiri, yang pertama yaitu latar belakang. Pada skripsi ini yang melatar belakangi masalahnya yaitu kurangnya semangat serta pemahaman siswa MAN 1 Lampung Timur mengenai konsep fisika. Yang kedua yaitu identifikasi masalah, yang mana peserta didik masih kurang dalam pembelajaran fisika. Yang kedua, siswa fisika merupakan pembelajaran yang sulit. Yang ketiga yaitu rendahnya penggunaan variasi model pembelajaran yang digunakan sehingga mengakibatkan peserta didik mengalami miskonsepsi. Poin yang ketiga yaitu perbatasan masalah. Pada penelitian ini yang menjadi batasan masalahnya yaitu pelaksanaan model learning circle 7E dalam pembelajaran. Yang kedua, materi yang digunakan dalam penelitian ini materi usaha dan energi. Sedangkan rumus masalah dalam penelitiannya ini adalah apakah pembelajaran fisika menggunakan model learning circle 7E efektif untuk mengurangi miskonsepsi. Sedangkan tujuan penelitian pada skripsi ini terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritisnya yaitu sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi guru fisika dalam menciptakan peserta didik menciptakan pembelajaran fisika dan berorientasi interaksi sehingga dapat meningkatkan kreativitas serta pemahaman siswa. Sedangkan bagi siswa sendiri yaitu diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir dan meningkatkan kreativitas siswa serta mengurangi kesalahan konsep pemahaman siswa dalam belajar. Yang ketiga yaitu bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan tentang learning circle 7E yang dapat dimanfaatkan pada pembelajaran berikutnya. Sedangkan manfaat teoritisnya yaitu diharapkan menjadi acuan untuk meningkatkan potensi guru dalam mengajar, terutama untuk guru fisika, serta meningkatkan kreativitas guru dalam menyampaikan ilmu sehingga suasana belajar menjadi bermakna. Masuk ke bab 2. Pada penelitian eksperimen, bab 2 berisikan landasan teori, di mana terdapat poin deskriptif konseptual, di mana memiliki poin yaitu model pembelajaran. Pada penelitian ini, model pembelajaran merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan 4 komponen utama yaitu tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Yang kedua, metode learning circle 7E, di mana maksudnya yaitu implementasi learning sendiri mencakup siswa belajar secara aktif, informasi baru diberikan dengan skema yang telah dimiliki siswa. Orientasinya pembelajaran adalah investigasi dalam penemuan yang merupakan pemecahan masalah. Adapun model learning circle 7E yaitu tahapannya melibatkan penjelajahan, menjelaskan, diperkuat, serta evaluasi. Kelebihan dan kekurangan pada metode learning circle 7E sendiri yaitu membuat siswa lebih aktif, siswa lebih
Siswa lebih tertarik, hasil pembelajaran lebih kognitif, pembelajaran lebih bermakna. Sedangkan miskonsepsi sendiri merupakan adanya kesalahan pemahaman yang dialami peserta didik pada konsep yang ada pada penangkapan serta penafsiran konsep tersebut. Penyebabnya terdapat bisa jadi dari guru maupun dari siswa. Bila dari guru, yaitu guru tidak memahami konsep dengan baik, akan berdampak kepada peserta didik. Sedangkan penyebab dari siswa itu adalah terlalu terbiasa dengan istilah sehari-hari. Materi pembelajaran yang dijelaskan pada skripsi ini yaitu usaha dan energi. Penelitian relevan, sudah banyak penelitian terdahulu, diantaranya yaitu penerapan model Learning Circle 7E oleh Yeti Sumiati dan kawan-kawan. Yang kedua, pengembangan perangkat pembelajaran berbasis Learning Circle 7E oleh Natalie dan kawan-kawan. Kerangka berpikir yaitu penelitian menggunakan model pembelajaran Learning Circle 7E. Pada kelas eksperimen, model pembelajaran Circle 7E, sedangkan pada kelas kontrol, model pembelajaran konversional, serta menggambarkan diagram pemikiran pada skripsinya. Yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Di dalam skripsi ini terdapat dua hipotesis, yaitu hipotesis statistika dan hipotesis penelitian, di mana hipotesis statistikanya HO tidak ada perbedaan penggunaan model pembelajaran learning dengan model konvensional untuk mengurangi kesalahan pemahaman konsep fisika peserta didik. Sedangkan HO-nya yaitu adanya perbedaan penggunaan model pembelajaran Learning Circle 7E dengan model konvensional untuk mengurangi kesalahan pemahaman peserta didik. Sedangkan untuk hipotesis penelitian sendiri, yaitu dalam penelitian ini pembelajaran fisika dengan model pembelajaran Learning 7E dengan model konvensional untuk mengurangi kesalahan pemahaman konsep pada materi usaha dan energi kelas 10 IPA di MAN 1 Lampung Timur pada tahun ajaran 2018-2019. Untuk bab 3 tersendiri terdiri dari tujuan penelitian, di mana dalam skripsi ini menjelaskan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah model pembelajaran Learning Circle 7E lebih efektif dibandingkan model konvensional. Yang kedua yaitu metode dan desain. Untuk metodenya yaitu quiz, eksperimen, desain, sedangkan desainnya yaitu post-test dan pre-test dengan only control design. Untuk variabelnya terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, di mana variabel X yaitu adalah variabel bebas, yang menjadi variabel bebasnya adalah metode Learning Circle 7E, dan variabel terikat itu variabel Y, yaitu miskonsepsi. Yang poin keempat yaitu definisi operasional variabel, di mana model pembelajaran Learning Circle 7E sendiri merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sedangkan miskonsepsi sendiri merupakan kesalahan konsep, merupakan konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diberikan pada para ilmuwan. Yang menjadi selanjutnya yaitu populasi dan teknik sampel. Populasinya adalah seluruh kelas 10 IPA semester genap di MAN 1 Lampung Timur yang terdiri dari 4 kelas dan 144 siswa.
Sampelnya yaitu kelas IPA 1 berjumlah 36 peserta didik sebagai kelas eksperimen menggunakan Learner Circle 7A, dan kelas IPA 2 berjumlah 36 orang peserta didik sebagai kelas kontrol dengan model konvensional. Teknik yang diambil menggunakan close sampling. Sedangkan teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, tes, dan dokumentasi. Untuk instrumen penelitiannya menggunakan 4 uji, yaitu uji validasi, uji kesukaran, dan uji sayembeda. Yang terakhir yaitu teknik analisis menggunakan 5 uji coba, yaitu uji nominal gain, uji normalitas, uji kesukaran, uji hipotesis dengan menggunakan uji T, serta FZ. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan, di mana data hasil penelitian dari banyaknya percobaan tadi menunjukkan adanya perbedaan pembelajaran, antara dari uji coba yang telah dilakukan terdapat menunjukkan dari data dari uji coba yang dilakukan menunjukkan pembelajaran fisika. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya yaitu model pembelajaran Learning Circle 7A lebih efektif untuk mengurangi miskonsepsi siswa dibandingkan dengan model konvensional. Hal itu dapat dibuktikan dengan perbedaan hasil belajar siswa untuk mengurangi miskonsepsi pada materi yang diajarkan, dan dilihat nilai rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Untuk sarannya pada peneliti atau calon pendidik, agar tercapainya suatu pembelajaran yang baik, maka pendidik harus melakukan alternatif pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran, dan harus diusahakan dengan materi yang hendak disampaikan agar kompetensi siswa dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya yaitu daftar isi lampiran. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat mengunjungi skripsi Della dari mana pada tahun 2019 dengan judul Efektivitas Model Learning Circle 7A dalam pembelajaran fisika untuk mengurangi kesalahan konsep fisika, kelas 10 pada pokok bahasan usaha dan energi, UIN Raden Intan Lampung. Selanjutnya yaitu analisis laporan penelitian deskriptif kualitatif, yang mana yang pertama yaitu pada bab 1 terdapat pendahuluan. Latar belakang masalah yaitu hasil observasi awal yang dilakukan oleh peserta didik di Maslamno. Banyak peserta didik yang belum bisa memahami fisika. Hal ini tentu saja disebabkan oleh beberapa peranan dari faktor pembelajaran yang kurang maksimal dalam pembelajaran fisika di sekolah tersebut. Sedangkan batasan masalahnya yaitu pembatasan masalah hanya difokuskan pada identifikasi kesulitan belajar peserta didik pada pembelajaran fisika di Maslamno. Sedangkan rumusan masalahnya yaitu kesulitan apa yang dihadapi peserta didik dalam pembelajaran fisika di Maslamno. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk mengetahui kesulitan belajar apa saja yang dihadapi peserta didik pada pembelajaran fisika di Maslamno. Manfaat penelitiannya bagi sekolah yaitu untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi sekolah untuk memperbaiki proses belajar mengajar fisika ke depannya.
Sedangkan bagi peneliti yaitu sebagai syarat untuk mencapai gelar program sarjana pendidikan fisika. Sedangkan untuk jurusan fisika sendiri yaitu dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi jurusan dan mahasiswa yang akan mengajukan pengembangan penelitian ini. Definisi operasionalnya yaitu Identifikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya menentukan dan mengenali untuk menemukan faktor-faktor yang diperkirakan sebagai penyebab kesulitan peserta didik di Maslamno. Yang kedua yaitu kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan gangguan yang dimiliki anak terkait dengan faktor internal dan eksternal pada anak yang menyebabkan kesulitan otak dalam mengikuti proses belajar secara normal. Sedangkan pembelajaran fisika yang dimaksudkannya adalah pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada masalah-masalah di kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Bab 2 yaitu landasan teori. Pada penelitian kualitatif sendiri itu yang menjadi landasan teorinya yaitu hakikat belajar dan kesulitan belajar, di mana pengertian belajar sendiri merupakan berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, sedangkan kesulitan belajar merupakan suatu gangguan kondisi di mana anak didik tidak diajar semestinya karena adanya gangguan tersebut. Sedangkan ruang lingkup materi pembelajaran yang dibahas pada skripsi ini sendiri, penelitian ini yaitu besaran dan satuan, gerak, dinamika partikel, usaha dan energi, optik, suhu dan kalor, serta elastisitas dan hukum Hooke. Bab 3-nya yaitu metodologi penelitian, di mana jenis penelitian pada penelitian deskriptif kualitatif ini sendiri yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang dipakai adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang selanjutnya adalah penelitian ini tidak membuktikan hipotesis tetapi mencoba mendeskripsikan kondisi senyata yang terjadi di lapangan. Tempat dan waktu penelitian yaitu tempatnya di Maslamno, Kecamatan Kaya, Kabupaten Aceh Jaya, tahun 2019-2020. Waktu penelitiannya yaitu 16 Maret 2020. Subjek penelitian, teknik pengambilan sampel yaitu non-random sampling. Populasinya adalah seluruh peserta didik di Maslamno yang mengikuti pembelajaran fisika. Yang menjadi sampel yaitu 20 orang dari seluruh populasi. Instrumen penelitian, instrumen utamanya yaitu penelitian sendiri, instrumen pendukungnya berupa angket. Sedangkan teknik pengumpulan datanya yaitu angket dan wawancara. Teknik analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan validasi. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dari hasil responden peserta didik terhadap pembelajaran menggunakan metode kuesioner dan wawancara yaitu yang pertama, kurangnya menguasai matematika, sulit menghafal persamaan fisika dan menggunakan persamaan fisika dalam menyelesaikan masalah soal fisika. Yang ketiga, sulit mengemukakan pendapat karena takut salah. Yang terakhir yaitu kesulitan menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Sedangkan pembahasan hasil penelitiannya sendiri yaitu hasil tabel yang di atas itu menunjukkan bahwa kebanyakan peserta didik tidak menyukai fisika. Bab 5 yaitu penutupan, di mana pada kesimpulan penelitian ini yaitu berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 4 kesulitan belajar peserta didik di Maslamno pada pembelajaran fisika, yaitu kurangnya penguasaan materi matematika, sulitnya menghafal persamaan fisika dan menggunakannya, persamaan
jika dalam menyelesaikan permasalahan fisika atau soal, sulit mengemukakan pendapat karena takut salah, serta kesulitan menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Adapun sarannya yaitu kepada guru mata pelajaran fisika supaya mengoptimalkan layanan pengembangan pembelajaran agar lebih banyak membawa metode pembelajaran lakukan pendekatan dengan peserta didik sehingga mudah dalam melakukan proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa dapat mengunjungi skripsi dari Khairul Raziki 2020 dengan judul Tindakan Kesulitan Belajar Peserta Didik pada Pembelajaran Fisika di Mas Lamno, Bandar Aceh, UIN Araniri, Darussalam. Baiklah, selanjutnya analisis laporan penelitian korelasi. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan, berisikan latar belakang yang mana dampak pembelajaran di SMA Negeri 1 15 Wajo yang banyak mengalami perubahan karena pembelajaran daring yang membuat minat belajar siswa menurun karena kebanyakan siswa terkendala pada data seluler. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah apakah terdapat hubungan penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar fisika peserta didik SMA Negeri 1 15 Wajo. Sedangkan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui hubungan penggunaan pembelajaran daring dengan nilai belajar fisika peserta didik SMA Negeri 15 Wajo. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktisi. Manfaat teoritisnya yaitu diharapkan mampu menghasilkan temuan baru yang bermanfaat tentang penggunaan pembelajaran daring terhadap minat belajar belajar fisika peserta didik SMA Negeri 15 Wajo pada masa pandemi COVID-19. Manfaat praktisinya yaitu bagi peserta didik sendiri diharapkan mampu meningkatkan kemampuan peserta didik menggunakan pembelajaran daring bagi siswa untuk memberikan gambaran tentang penggunaan pembelajaran daring di SMA Negeri 15 Wajo. Bagi sekolah sendiri yaitu untuk memberikan informasi tentang penggunaan pembelajaran dalam daring sebagai salah satu metode pembelajaran inovatif yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran secara umum. Sedangkan bagi peneliti yaitu memperoleh pengalaman. Selanjutnya yaitu bab 2, di mana di dalam bab 2 ini merupakan terdapat landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Untuk landasan teori sendiri, yang pertama yaitu minat belajar. Minat belajar, definisi dari belajar sendiri merupakan sebuah kegiatan mencapai kepandaian atau ilmu. Minat merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh untuk keberhasilan belajar yang dimiliki oleh siswa. Klarifikasi minat itu terbagi menjadi 4, yaitu expressive interest, manifest tester interest, dan inferred interest. Aspek minat minat belajar yaitu aspek kognitif, aspek efektif, serta aspek psikomotorik. Sedangkan indikator minat belajar sendiri yaitu perasaan senang, kriteria ketertarikan siswa, perhatian siswa, serta keterlibatan siswa. Poin kedua yaitu penggunaan pembelajaran daring. Daring merupakan aktivitas penyampaian informasi dari pengajar kepada pelajar. Pembelajaran daring sendiri merupakan pelajaran tanpa tatap muka secara langsung dan peserta didik tidak dilakukan melalui online.
dan dilakukan melalui online yang menggunakan jejaring internet. Manfaat pembelajaran daring sendiri yaitu siswa untuk melakukan hal-hal yang mereka peroleh selama proses belajar. Prinsip pembelajaran daring sendiri yaitu sistem pembelajaran harus sederhana, sistem belajar dibuat personal, serta sistem harus cepat dalam proses pencarian materi atau menjawab soal. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu penggunaan proses pembelajaran dan minat belajar fisika peserta didik, serta hipotesis penelitiannya, terdapat hubungan antara penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar peserta didik SMA Negeri 15 Wajo. Tidak terdapat hubungan antara penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar peserta didik SMA Negeri 15 Wajo. Bab 5 yaitu Bab 3 yaitu jenis dan lokasi penelitian. Untuk jenis sendiri, penelitian ini bersifat kuantitatif korelasi dengan lokasi di SMA Negeri 15 Wajo. Populasi dan sampel populasinya yaitu seluruh peserta didik SMA 15 Wajo yang berjumlah 205 kelas MIPA. Sampelnya yaitu sampel 136 peserta didik dengan menggunakan teknik simple random sampling. Desain penelitian X penggunaan pembelajaran daring, Y minat belajar. Sedangkan definisi operasionalnya yaitu menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Prosedur penelitiannya merupakan tahap awal yaitu melakukan komunikasi kepada kepala sekolah, konsultasi dengan guru mata pelajaran fisika, menyusun instrumen, melakukan uji validasi. Tahap pelaksanaannya yaitu sebelum membagi instrumen, peneliti menjelaskan terlebih dahulu jenis penelitian yang digunakan, membagikan instrumen berupa angket, mengumpulkan data dan informasi hasil angket, mengumpulkan dan mendata angket. Setelah semua pelaksanaan penelitian selesai, maka peneliti menganalisis mengumpulkan dan mendata angket. Tahap terakhir yaitu setelah semua pelaksanaan penelitian selesai, maka penelitian menganalisis semua data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui hal yang sedang diteliti. Selanjutnya yaitu instrumen penelitiannya berupa angket, teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan angket. Analisis hasilnya yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial. Untuk bab 4 sendiri yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Untuk hasilnya analisis statistik deskriptif yaitu awalnya peserta didik merasa semangat dan pembelajaran lama-kelamaan semangat tersebut semakin menurun karena disebabkan beberapa faktor hal yang dibuktikan pada diagram. Sedangkan untuk analisis inferensialnya yaitu uji normalitasnya diperoleh hasil secara normal. Uji linearitasnya yaitu terdapat hubungan antara penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar fisika. Sedangkan uji hipotesisnya yaitu terdapat hubungan dan tidak terdapat hubungan. Pembahasnya yaitu berdasarkan hasil penelitian ini dapat dari hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa dari 136 peserta didik SMA Negeri 15 Wajo, bahwa tingkat penggunaan pembelajaran daring dengan nilai tertinggi dengan presentasi 29%, yaitu sebanyak 39 dari 136. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa minat belajar fisika berasa pada rentetan 91 sampai 98 dengan persentase
tes sekolah 45%, yaitu sebanyak 61 dari 136 peserta didik. Untuk bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu bahwa adanya hubungan positif antara penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar fisika. Sedangkan saran bagi peserta didik yang masih kurang belajar agar peserta didik yang kurang belajar agar lebih giat lagi belajarnya karena untuk meningkatkan prestasinya. Sedangkan bagi guru yaitu untuk meningkatkan minat belajar, peserta didik harus menciptakan pembelajaran fisika yang lebih menarik. Bagi orang tua sebaiknya memperhatikan anak-anaknya yang belajar selama masih belajar di rumah. Daftar isi lampiran. Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa mengunjungi skripsi dari Nurpaisah 2020 hubungan penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar fisika peserta didik SMA Negeri 15 Wajo, Makassar, UMM. Selanjutnya yaitu analisis laporan penelitian PTK. Pada bab 1 penelitian terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pemecahan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian. Sedangkan pada bab 2 tinjauan pustakanya terdapat motivasi belajar, eksperimen learning dalam fisika, keterkaitan eksperimen dengan motivasi belajar fisika, serta kerangka berpikir. Untuk bab 3 sendiri terdapat jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, faktor yang diselidiki, prosedur penelitian, instrumen penelitian, teknik validasi, serta teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan indikasi keterkaitannya. Untuk bab 4-nya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Untuk hasil penelitian pada skripsi ini yaitu percobaan pada siklus 1 yaitu masuk kategori sedang. Pada analisis datanya, hasil observasinya masuk kategori sedang, maka perlu dilakukan siklus 2. Pada analisis data siklus kedua yaitu masuk dalam kategori tinggi, observasinya masuk kategori sedang, dan refleksinya mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Untuk pembahasannya yaitu berdasarkan hasil pengamatan observasi selama penelitian aktivitas belajar peserta didik dengan metode eksperimen learning mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Namun, hal ini memberi pengaruh terhadap proses pembelajaran fisika pendidikan peserta didik kelas 11 IPA 1 SMA 7 Jeneponto. Bab 5 yaitu penutup. Kesimpulan dan sarannya. Kesimpulan dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran eksperimen learning dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Jeneponto. Sedangkan sarannya bagi peserta didik yaitu menyadari manfaat dari materi yang dipelajari sehingga motivasi belajar akan selalu ada di diri mereka. Bagi guru sendiri yaitu lebih baik kreatif dalam mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran inovatif. Selanjutnya yaitu daftar pustaka, lampiran-lampiran, biodata peneliti, serta untuk informasi yang lebih lanjut dapat mengunjungi skripsi Ramli pada tahun 2018 dengan judul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Fisika Melalui Metode Eksperimen Learning pada peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Jeneponto, Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar. Analisis laporan penelitian kepustakaan yang pertama yaitu bab 1 latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Untuk bab 2 kajian pustakanya terdiri dari kajian pustaka tentang metode pembelajaran K13, modal inquiry learning, saintek pembelajaran inquiry, serta kelebihan dan kelemahan model pembelajaran inquiry,
media pembelajaran. Hasil penelitian yang relevannya yaitu skripsi yang ditulis oleh Iza Puspitarida jurusan MIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada tahun 2021 dengan judul Keterampilan Berpikir Kritis dan Minat Belajar Siswa dalam Penerapan Model Pembelajaran Inquiry Bantuan Virtual Laboratori di SMA Negeri 4 Jember. Selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Yani Rahmawati Santoso dan skripsi yang ditulis oleh Dasti Novata. Bab 3-nya yaitu metode penelitian, di mana berisikan rancangan penelitian di sini yaitu studi case, literatur, sumber datanya, jurnal nasional terakreditasi untuk interval 10 tahun terakhir dengan jumlah keseluruhan 50 buah. Teknik pengumpulan datanya yaitu pengambilan data dari kepustakaan yang telah dipilih dan dicari dan dianalisis. Teknik analisisnya yaitu reduksi data, display data, dan analisis data. Untuk hasil penelitian bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitiannya yaitu mengemukakan bahwa adanya simulasi PHET dapat menarik perhatian peserta didik untuk pengumpulan data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, dan dianalisis. Tekniknya analisis berupa reduksi data, display data, dan analisis data. Bab 4-nya hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian mengemukakan bahwa adanya simulasi PHET dapat menarik perhatian peserta didik untuk lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Dari berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa media PHET memberikan dampak positif dalam pembelajaran fisika. Sedangkan pembahasan yaitu media yang paling banyak digunakan pada model pembelajaran inquiry learning dalam pembelajaran fisika adalah media PHET. Kelebihan dan simulasi PHET yaitu menekankan hubungan antara fenomena kehidupan nyata dengan ilmu yang mendasar, sedangkan media paling sedikit yaitu PowerPoint, modul, dan animasi. Bab 4 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu jenis media pembelajaran yang digunakan model inquiry learning dalam pembelajaran fisika adalah media Physical Education Technology atau PHET, laboratorium virtual, audio virtual, dan praga, dan lain sebagainya. Untuk saran, dengan adanya kekurangan-kekurangan di atas, maka peneliti perlu menekankan bahwa media memiliki manfaat yang tak terbatas dalam pendidikan dan dapat dikembangkan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan seseorang peneliti memiliki wawasan yang luas terkait objek. Untuk saran, dengan adanya kekurangan data di atas, peneliti perlu meneliti selanjutnya. Selanjutnya daftar pustaka, lampiran, riwayat hidup, daftar isi, dan daftar gambar. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa mengunjungi skripsi Kurnia 2021 tentang studi literatur media pembelajaran yang digunakan pada model pembelajaran inquiry learning Makassar UMM. Analisis laporan penelitian mix sekuensial. Pada bab 1 terdiri dari latar belakang. Untuk mengetahui level mata konsil peserta didik dalam pembelajaran fisika di SMA Islam Kebumen Kabupaten Tanggamus. Identifikasi masalah yaitu rendahnya hasil belajar fisika yang dicapai. Batasan masalah yaitu hanya mengidentifikasi level mata kognisi yang demikian peserta didik pada pembelajaran fisika. Rumusan masalah yaitu bagaimana tingkat kemampuan pemecahan masalah yang dicapai peserta didik.
Tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Manfaatnya yaitu manfaat teoritik dan praktisi. Bab 2 yaitu landasan teori, kajian teori tentang pembelajaran fisika, pemecahan masalah, metakognial dan level metakognial, serta materinya yang dibahas yaitu gelombang dan bunyi dan gelombang bunyi. Penelitian relevan yaitu metakognisi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar. Instrumen motorik dari metakognisi pada pembelajaran yang dilakukan memberikan pengalaman dan dampak positif bagi peserta, terutama dalam penerapan strategi pemecahan masalah. Untuk kerangka berpikir yaitu pembelajaran fisika, kemampuan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kemampuan rendah, kemampuan sedang, dan kemampuan tinggi. Level metakognisi serta level metakognisi. Bab 3 yaitu tempat dan waktu. Tempatnya yaitu SMA Islam Kebumen Kabupaten Tanggamus. Waktunya semester ganjil 2019-2020. Pendekatan dan jenisnya pendekatan deskriptif, jenis penelitian desain mix sekuensial. Populasi yang menjadi populasinya yaitu seluruh kelas 12 MIA SMA Islam Kebumen Tanggamus. Teknik pengambilan sampelnya yaitu model seleksi terpartisipasi. Definisi operasionalnya identitas menelaah data tes berupa tes uraian, level metakognisi, pembelajaran fisika, kemampuan pemecahan masalah. Teknik pengumpulan datanya berupa tes, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Instrumen penelitiannya yaitu pedoman wawancara berupa angket, soal, serta jurnal observasi. Periksa keabstrakan, uji fikih, kreditasi, uji transferabilitas, uji defabilitas, uji loverabilitas. Teknik analisis data yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif. Bab 5 yaitu bab hasil dan bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Hasilnya yaitu hasil identitas kemampuan masalah peserta didik, hasil analisis kemampuan metakognitif dalam pemecahan masalah, hasil analisis data wawancara. Pembahasannya yaitu berdasarkan 33 responden terlihat bahwa sebagian besar subjek memiliki tingkat pemecahan masalah yang sedang, kemudian perbanyaknya kedua merupakan subjek dengan kemampuan pemecahan masalah rendah, dan terakhir dengan kemampuan pemecahan masalah tinggi. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Daftar pustaka, lampiran, daftar tabel, daftar lampiran, daftar gambar. Untuk lebih lanjut teman-teman dapat mengunjungi skripsi dari Amanillah 2019 dengan judul Identifikasi Level Metakognisi Peserta Didik pada Pembelajaran Fisika ditinjau dari kemampuan pemecahan masalah fisika di SMA Negeri Islam Kebumen Kabupaten Tanggamus. Analisis laporan penelitian kuantitatif. Pada bab 1 yaitu latar belakang. Yang menjadi latar belakangnya yaitu adanya pendidikan yang kurang tepat dalam memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. Identifikasi masalahnya yaitu hasil belajar IPA terpadu peserta didik kelas 8 yang masih rendah. Masih banyak siswa yang menganggap bahwa IPA terpadu adalah pembelajaran yang berat dan saintis. Batasan masalahnya yaitu yang digunakan pembelajaran di mana akan dilihat ada tidak hubungan antara pendekatan Safi dan
hasil belajar peserta didik. Rumusan masalah: apakah terdapat hubungan yang positif antara pendekatan Safi terhadap hasil belajar peserta didik? Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan pendekatan Safi terhadap hasil belajar peserta didik. Manfaatnya yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Ruang lingkup penelitian yaitu ruang lingkup masalah. Objek penelitian, subjeknya yaitu peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Kebun Tebu, Lampung Barat. Waktu semester genap, wilayah Lampung Barat. Bab 2 yaitu pendekatan Safi. Safi sendiri merupakan pembelajaran belajar memanfaatkan alat indera, merupakan teorisme yang dikemukakan oleh para ahli. Langkah-langkah pembelajaran pendekatan Safi yaitu persiapan, penyampaian, pelatihan, penampilan. Kelebihan dan kekurangannya: kelebihan Safi membuat siswa lebih aktif, pembelajaran lebih tidak berpusat pada guru saja. Kekurangannya yaitu pembelajar dilibatkan seluruh indera dan pikiran, sarana dan prasarana digunakan akan banyak. Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai dalam usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan suatu kegiatan yang menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. Aspeknya yaitu ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Faktor-faktornya internal dan eksternal. Internal jasmani, psikologi, kelelahan. Eksternalnya yaitu keluarga, sekolah, ilmu pengetahuan, pembelajaran fisika. Materi yang dibahas pada penelitian ini yaitu usaha, energi, dan perubahan energi. Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Bab 3 berisikan tentang jenis penelitian. Jenis penelitiannya yaitu penelitian korelasi, metode deskriptif, kuantitatif. Variabelnya yaitu variabel X dan variabel Y. Populasi peserta didik kelas 8 semester genap di SMP Negeri 1 Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Sampel 8 adalah 8A dan 8B. Teknik pengumpulan data berupa angket, tes, dokumen. Teknik pengumpulan datanya berupa angket, tes, dan dokumentasi, serta teknik analisis datanya yaitu uji validasi tes, uji reliabilitas, tingkat kesulitan tes, uji daya pembeda, uji normalitas, uji hipotesis, dan bab 4 berisikan hasil penelitian dan batasan masalah. Berdasarkan hasil analisis data pengolahan pada proses validasi reliabilitas data dari 27 orang mendapatkan hasil bisa diterima terhadap pembelajaran peserta didik. Pembahasannya yaitu model pembelajaran Safi sangat baik digunakan dalam proses pembelajaran, mengingat pembelajarannya peserta didik telah secara langsung dari peroleh pembelajaran ataupun sanggup pada saat kegiatan diskusi. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adanya hubungan pendekatan Safi terhadap peserta didik, materi, usaha, dan energi. Sedangkan sarannya yaitu guru sebaiknya memberikan inovasi baru serta guru memanfaatkan pengetahuan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Untuk sumber dapat diakses di Askawana tahun 2008, hubungan pendekatan Safi terhadap hasil belajar fisika peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Kebun Teh, Lampung Barat. Lampung, IAIN Raden Intan. Baiklah, saya akan menganalisis laporan penelitian RND, yang mana pada bab 1 terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan, pentingnya pengembangan, asumsi dan keterbatasan, serta definisi istilah.
peneliti yang relevan, kerangka berpikir, sedangkan pada bab 2 terdapat jenis penelitian, prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap studi pendahuluan, tahap 2 pengembangan model, tahap 3 evaluasi.